harapannya melalui webinar ini, para audiens itu bisa memiliki mindset yang lebih terbuka lagi bahwa nanoteknologi ini bukanlah suatu hal yang impossible. Dan nanoteknologi ini sudah banyak mengubah dunia, dan harapannya kita semua menyadari bahwa the future is actually now. Oke, baiklah. Sekarang izinkan saya memperkenalkan pembicara kita yang sangat inspiratif pada hari ini. Baik. Baik, pembicara kita pada hari ini yaitu Bapak Alfian Novianto PhD, yang merupakan Director of Nanocenter Indonesia Research Institute, yang juga merupakan asisten profesor Departemen of Mechanical Engineering Mercubuana University. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya untuk kapabilitas dari Pak Alfian ini, pemateri kita pada hari ini. Kemudian beliau memperoleh gelar bachelor degree di Pajajaran University, kemudian melanjutkan master di Departemen Material dan Metalurgi di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan PhD di Yunnan University, China. Kemudian research interest beliau adalah Advanced Ceramic Materials for Functional or Structural Application. Kemudian research experience-nya bisa dilihat sendiri, ini sudah banyak sekali, mulai dari principal researcher, kemudian beliau juga pernah menjadi postdoctoral researcher, kemudian beliau juga pernah menjadi graduate research assistant di Yunnan University, kemudian juga pernah menjadi researcher di Indonesian Institute for Science. Kemudian beliau juga memperoleh banyak honor dan awards dari berbagai institusi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan juga publikasi yang sudah tidak terhitung lagi, bisa dilihat di sini, mungkin nanti bisa dikepoin ya Pak Alfian ini dengan segudang karyanya, dan publikasi dan juga paten. Oke, baik teman-teman, pada sore hari ini, sesi kita akan memiliki dua term. Term yang pertama yaitu sesi materi selama 1 jam, kemudian kita akan buka pertanyaan, sesi diskusi, tanya-jawab selama 30 menit, yang nantinya akan saya bagi 3 pertanyaan di setiap sesi. Jadi kita punya 6 sesi dan bisa ditambahkan kalau misalnya kita punya waktu lebih. Oke, without any further ado, marilah kita menyaksikan pemaparan materi tentang nanoteknologi dari Bapak Alfian Novianto PhD. Kepada Bapak Alfian Novianto, kami persilahkan. Terima kasih Bu Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya perkenalannya. Saya biasa aja sebenarnya, sebanyak orang hebat yang lain. Gitu. Ya, perkenalkan saya Alfian Novianto. Saya saat ini bekerja sebagai direktur di Nanocenter Indonesia Research Institute, dan juga tadi seperti Bu Azza bilang, saya juga menyambi sebagai dosen di Universitas Mercubuana di teknik mesin. Satu yang saya really appreciate dari acara ini ya tepat waktu, itu luar biasa. Saya biasanya suka agak-agak gimana gitu kalau misalnya ada acara di Indonesia, biasanya nggak pernah tepat waktu gitu kan. Nah tapi saya makin menit per menitnya, wah ini luar biasa ya. Ini harus dijaga ya, ini harus dijaga sekali gitu, bahwa waktu bukan masalah yang sepele. Kadang saya suka aneh juga gitu, ada beberapa orang, nggak semuanya, ada beberapa orang saya yang menyepelekan masalah waktu gitu. Walaupun dulu sebenarnya saya orang yang tepat waktu gitu, dan saya memang belajar gitu soal tepat waktu gitu, dan saya semakin terasa pada saat saya bekerja dan sekolah luar negeri untuk tepat waktu. Dan di sini saya bener kaget gitu, ternyata ini teman-teman mahasiswa bisa tepat waktu ya, luar biasa gitu. Jadi kalau saya di kelas saya itu 1 detik telatnya saya usir gitu kan. Dan ini beneran, ini luar biasa lah. Saya senang mengajar sepertinya tepat waktu. Oke, jadi saya akan coba sharing ya. Jadi sharing pertama mengenai apa itu nanoteknologi, gitu kan, definisinya, juga bagaimana mensintesis material yang mengenai unsur nano, kemudian juga saya akan
coba sharing beberapa hasil riset nanoteknologi yang ada di luar negeri, kemudian saya bawa ke dalam negeri gitu kan, bagaimana di dalam negeri seperti apa dan bagaimana progresnya yang ada di dalam negeri. Saya coba share screen sekarang. Terlihat ya screen-nya? Oke, jadi ini judulnya, jadi judul presentasi sore ini adalah Nanomaterial and its Commercializations. So, saya akan mulai dengan sebuah video. Saya senang video ini gitu. Suaranya keluar kan ya? Jadi itu filmnya, di film itu saya mau bercerita seperti ini. Jadi bagaimana IBM itu membuat sebuah film yang bisa memindahkan atom per atom dan frame by frame yang akhirnya jadi seperti yang tadi. Itu luar biasa. Bagaimana kita bisa memanipulasi ya sebuah atom menggunakan alat scanning tunneling microscopy gitu. Jadi kita bisa pindah-pindahkan, kita bisa pindah seperti itu. Itu salah satu apa namanya, the breakthrough gitu loh di nanoteknologi. Bagaimana kita bisa memanipulasi atom. Karena kita bisa memanipulasi atom, maka kita bisa membuat seperti apa yang kita mau gitu, seperti apa yang itulah yang banyak dikerjakan para peneliti. Saya punya teman saya di waktu saya bekerja di Jepang dulu, orang Arab Saudi, tapi dia bekerja di Jepang bersama saya. Sayang saya tidak bisa tampilkan sini gitu, tapi saya ingat sekali gitu karena saya membantu beliau membuat sebuah bunga. Dan bunganya itu bukan seperti bunga yang kita kenal sekarang. Bunganya itu adalah dari sebuah emas, nanogold. Jadi nanogold itu disusun sampai akhirnya bentuknya seperti bunga. Beliau menyusun menggunakan alat yang tadi sama scanning tunneling microscopy, tapi untuk proses akhirnya dia dipakai menggunakan scanning electron microscopy. Dan saya membantu karena beliau tidak expert menggunakan SEM, beliau minta bantuan kepada saya untuk melihat bunganya hasilnya, dan saya juga kaget, ini kayak bunga ya, emang bunga adanya gitu, dan itu terbuat dari nanogold. Jadi nanti buat para wanita ya, kalau dikasih bunga ya mau ya, mintanya bunga yang ada goldnya gitu. Jadi historinya itu dimulai dari seorang Nobel laureate namanya Richard Feynman. Ini juga salah satu idola saya senang membaca buku beliau nyentrik sekali ya, eksentrik lah. Dia pada tahun 59 beliau memberikan sebuah presentasi di American Physical Society Conference. Itu salah satu conference yang wah ya buat orang-orang fisik ya. Nah, beliau membuat sebuah semacam postulasi bahwa there's plenty of room at the bottom. Jadi sebenarnya pada saat kita berpikir, mungkin umumnya pada kita berpikir pada saat ruang kecil itu maka space-nya itu makin kecil. Dan dia tidak. Mungkin kita bisa kalau bisa memanipulasi ruang
yang kecil itu gitu dengan menggunakan atom itu. Itu yang beliau katakan, dan beliau membuat sebuah challenge, dua challenge sebenarnya, dua challenge. Dia membuat dua challenge. Beliau bilang gini, ngasih uang $1.000 bagi siapapun yang bisa membuat elektrik motor yang kecil sekali, jadi bisa ditaruh di atas jari, di atas kuku, gitu. Dan yang kedua, dia ingin coba tolong buat tulisan dengan area yang sekecil ini. Amazing ya. Yang pertama itu bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat, kalau tidak salah 1 atau 2 tahun setelah konferensi tersebut. Tapi beliau juga tidak terlalu wah, ternyata emang mengecilkan ukuran sebuah motor itu tidak ada satu yang baru, hanya benar-benar meminiaturkan saja. Itu tidak ada yang baru di situ. Jadi mahasiswa masalah yang menang itu dikasih. Kemudian yang buku ini, nah ini cukup bertahan cukup lama ya, penguasa tahun 80-an baru terpecahkan. Jadi ada yang berhasil tahun sekitar tahun 80-an, akhirnya orang itu dikasih uang dulu $1.000 sama si Feynman. Dan ini juga membuktikan bahwa kadang-kadang itu pada tahun 69 itu masih merupakan suatu hal yang menjadi angan-angan gitu. Ternyata bisa dibuktikan kok dengan ilmu pengetahuan pada tahun 80-an gitu kan. Nanti juga seperti Wazi bilang, bahwa dulu mungkin masih biasa aja sekarang nih. Kalau saya contohkan lagi gitu ya, seperti juga touchscreens, gitu, touchscreens. Itu dulu mungkin buat saya waktu nonton film Star Trek tahun awal-awal tahun 2000-an itu mungkin berkata, wah kapan ya saya mengalami hal seperti ini di mana kita bisa menyentuh layar dengan langsung dan mengoperasikan. Ternyata ini terjadi sekarang gitu kan. Itu juga salah satu buah dari teknologi. Nanti akan saya detailkan lagi. Jadi gitu kan, kalau kita secara definisi ada dua ya. Jadi di nanoteknologi ada nanoscience dan nanoteknologi. Jadi nanoscience itu ya sebuah ilmu yang mempelajari struktur dan juga properties pada saat nanoscale. Nah, nanoscale ini tentu ada batasnya. Nanoscale itu ya antara 1 sampai 100 nanometer, itu nanoscale kita bilangnya. Nah, ilmu yang mempelajari hal-hal yang berada pada ukuran tersebut disebut nanoscience. Nah, di sini di nanoscience mereka tidak berpikir bagaimana aplikasinya, tapi lebih pada propertiesnya seperti apa sih dan sebagainya. Itu yang digali di sini. Makanya ini contohnya saya contohkan ya liquid crystal. Jadi pertama kali ditemukan tahun 1888, ada dua properties, sifat-sifat yang cukup aneh. Jadi ada dua melting point. Jadi pada saat tersebut yang nggak ada interest sama sekali. Sekedar hanya yaudah ini ada liquid crystal gitu. Nah, sedangkan nanoteknologi ialah bagaimana kita ya tadi sudah dalam nanoscale itu kita desain karakteristik juga produksi dan juga aplikasinya. Ini ke arah sana. Yang tadi liquid crystal tidak terlalu menarik sampai akhirnya bisa menjadi LED TV, LED monitor sebagainya itu buah dari penelitian tersebut. Jadi itulah bedanya antara nanoscience dan teknologi. Jadi nanoscience itu lebih ke arah sainsnya, tanpa kita berpikir bagaimana aplikasinya, walaupun pasti itu ada aplikasinya. Mungkin nanti gitu, tapi kita nggak berpikir. Gitu. Kayak tadi saya bilang liquid crystal itu tahun 1888 ditemukannya pertama kali, tapi nggak ada sama sekali interest buat aplikasinya apa sih. Gitu. Sekarang mulai ada aplikasinya saat ini sekitar tahun 90-an mulai ada. Tapi juga nanosilver. Nanosilver diketahui dulu ditemukan memang dia punya efek antibakteri gitu kan. Apalagi pada saat dia berukuran dalam skala nano gitu. Orang tidak berpikir bagaimana aplikasinya. Sekarang gitu, kita bisa lihat banyak sekali aplikasinya. Yang paling mudah kita temukan adalah pada Hansaplast, plaster yang membuat luka. Itu biasanya yang di bagian kapas itu mengandung nanosilver supaya kita mempercepat menghambat semua bakteri yang ada di luka kita. Ataupun kita juga bisa melihat sekarang ada sabun-sabun yang menggunakan nanosilver. Nah itu bagian dari nanoteknologi aplikasinya. Gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya kenapa kita butuh nanomaterial? Itu kan kenapa sih emang nano itu begitu unik? Karena emang propertinya semua beda sekali teman-teman semua. Jadi ini contohnya. Yang di atas ini. Yang di atas ini hidroksiapatite.
Jadi sebuah material yang menyerupai strukturnya seperti tulang manusia, hidroksiapatnya, dan dia bisa seperti kaca tembus pandang itu pada saat dia berukuran di bawah 100 nanometer. Ini cukup menarik gitu kan. Saya pernah ketemu kebetulan Profesor Kim ini kolega saya juga waktu saya di Jepang, tapi saya waktu bertemu dengan beliau pada saat beliau presentasi ini waktu saya di sekolah di Korea, saya bertanya kepada beliau gitu kan, Prof, bagaimana ceritanya yang nano ini gitu. Saya kan biasanya kan kalau yang transparan seperti ini harus single kristal, teman-teman. Single kristal itu dalam artian ini tidak ada satu nggak ada butir yang banyak, jadi batas butirnya sedikit. Cuma ada satu butir gede banget gitu. Jadi nggak ada kayak gini begini cuma beneran gede satu gitu, nggak ada batas butirnya. Jadi butirnya satu. Nah itu biasanya itu single transparan. Tapi ini ukurannya di bawah 100 nanometer, dia transparan. Jadi saya awam, jadi saya nanya ke beliau waktu beliau presentasi, saya tanya, Prof, gimana ceritanya dia berukuran nano, grainnya, butirnya, tetapi bisa transparan. Dan beliau jawab dengan simpel dan cepat, wakarana gitu. Buaza atau artinya itu apa? Karena itu artinya tidak tahu, dia juga tidak tahu, dia juga bingung gitu. Kenapa seperti itu? Kok bisa yang ukurannya kecil ini malah jadi transparan? Tapi mungkin beliau sudah bisa jawab kalau saya tanya lagi. Kan dulu waktu ini papernya belum publish, sekarang udah publish, ya pasti beliau bisa jawab. Tapi ini menarik, jadi menarik sekali teman-teman. Jadi kita lihat pada saat ukurannya di bawah 100 nanometer, dia ternyata dia transparan. Yang pada umumnya seharusnya tidak, karena sulit cahaya itu sulit langsung tembus karena akan membentur batas butirnya. Itu menarik. Yang satu lagi yang ini, studi yang ini. Nah ini yang yang antara material yang berukuran besar dan kecil ternyata mempunyai temperatur dekomposisi yang lebih cepat yang kecil ini. Gitu. Yang kecil ini temperatur dekomposisi lebih cepat 200 derajat Celcius. Gitu. 200 derajat Celcius. Bayangkan kita bisa menghemat menurunkan suhu dekomposisi 200 derajat. Itu buat industri itu uang. 100 derajat itu meaningful kalau buat industri. Sedangkan kalau kita bisa buat lebih kecil lagi, maka dia akan menurunkan suhu dekomposisi atau suhu reaksi dan lainnya. Makanya ini akan menjadi penghematan yang luar biasa buat industri. Nah, jadi kenapa inilah pentingnya nanomaterial. Pentingnya nanomaterial. Lain-lainnya lagi, ini juga orang yang sama yang tadi saya tanya, Profesor Kim. Tapi ini penelitian beliau yang dulu, yang juga saya masih sekarang sampai naik sekali. Jadi ini material adalah keramik, teman-teman semua. Ini zirconia. Pada umumnya keramik itu getas, jadi akan mudah sekali patah. Tidak mungkin keramik itu seperti logam atau polimer. Pada saat dia ditarik, dia akan mengulur. Keramik itu ditarik, dia akan patah, gitu kan. Tidak seperti logam atau polimer. Tapi, gitu, Profesor Kim ini bisa membuat sebuah keramik yang mengulur sampai kalau kecepatannya tarik dapat diturunkan itu bisa sampai 1000%, luar biasa gitu. Setelah dilihat secara mikrostruktur ternyata emang ukurannya nano dan dia multifasa, senyawanya banyak, itu ada zirconia, ada alumina gitu kan. Kemudian juga yang S ini saya lupa. Ini juga salah satu breakthrough bahwa ternyata tidak hanya logam, kalau keramik pun pada saat kita buat strukturnya dari nano ini dia akan mulur. Ini luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya kan, bagaimana cara membuat nanomaterial, gitu kan? Itu pertanyaannya kan. Oh iya nanomaterial bagus, tapi bagaimana cara membuatnya? Maka ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara di grinding atau kita bilangnya mechanical milling. Jadi di grinding atau mechanical milling dia intinya ialah membuat material yang besar menjadi kecil. Kita grinding, besar jadi kecil. Tools utamanya biasanya menggunakan semacam ball milling. Nah, kelemahan dari alat ini adalah pertama ukurannya nggak seragam sekali teman-teman semua. Ukurannya nggak seragam, jadi nggak akan semuanya bulat semua, itu tidak seperti itu. Dan
yang kadang karena kita lihat di sini ini ada material yang buat menggilingnya itu misalnya material keras buat dari keramik. Nah, kadang memang ada kontaminasi. Terkadang ada kontaminasi tergantung material yang kita miliki. Jadi ini kelemahannya. Tapi dia cepat sekali untuk membuat sebuah material yang yang berukuran nano dalam jumlah yang banyak. Itu kelebihannya. Kekurangannya satu lagi, alatnya mahal. Alatnya mahal, jadi kita butuh uang buat belinya. Gitu. Ini cara pertama yang dikenal saat ini. Jadi kita sebut juga dengan metode top down, dari atas ke bawah kita kecilkan, top down mechanical milling. Cara kedua dengan cara kimia. Jadi cara kimia ini ya lebih kompleks dibandingkan dengan ball milling. Dimana kalau ball milling kita tinggal masukin aja ke dalam alatnya, kita tungguin terus selesai. Nah, tapi ini tidak tentu kita harus paham ilmu kimianya gitu ya, untuk mereaksikan gitu, untuk bagaimana membuat sebuah partikel itu berukuran nano gitu ya. Ada banyak caranya dikenal, ada sol gel, ada kopresipitasi, ada juga pakai hidrotermal dan sebagainya. Yang serunya, yang bagusnya dari cara kimia ini adalah partikel yang dihasilkan itu seragam, ukurannya seragam. Nah, ya bisa dipastikan hampir seragam gitu. Bahkan kita bisa memanipulasi mau bentuknya seperti apa. Nanti juga saya lihat staff itu bisa memanipulasi bentuknya, mau seperti jarum kah, mau bulat-bulat, itu bisa dengan mereaksikan, dengan membuat apa yang mereaksikan dengan apa akan jadi seperti apa gitu. Itu beda sekali. Nah, sekarang ada tapi kelemahannya gitu. Oh, satu lagi, dia secara umum high purity. Seperti kalau tadi di ball milling ada kemungkinan kontaminasi, sedangkan di cara ini biasanya high purity karena memang dia tidak ada benturan dengan bahan yang lain. Nah, kelemahannya dia kecil yieldnya. Jadi kalau kita ingin bikin powder yang banyak, kita perlu berulang-ulang kali, maka itu jadi sulit. Tentunya kalau kita berulang-ulang kali melakukan. Jadi sebagai contoh, ini beda-beda ya, tapi ini dalam pernah saya alami, saya membuat dari 1 gram itu, dari 10 gram itu jadinya mungkin sekitar 1 gram atau kurang. Jadi kecil sekali. Dan yang satu lagi, ada karena cara kimia ini menggunakan solvent, lautan kimia, maka ini kalau buat di negara-negara Eropa tuh jadi batasan. Jadi orang-orang Eropa itu tidak menyukai yang solvent base, mereka menyukai yang water base. Nah, jadi cara ini disebut dengan cara bottom up. Tadi top down, bottom up, gitu kan. Nah, jadi antara top down dan bottom up-nya ada gap. Yang top down itu bisa menghasilkan yang banyak tapi ukurannya tidak seragam, dan ada kontaminasi. Yang cara bottom up ukurannya seragam, purity-nya bagus, tapi sedikit dapatnya gitu kan. Dan juga ada masalah dengan isu lingkungan karena menggunakan cairan kimia. Jadi kita perlu cara tengah-tengah nih. Cara tengah-tengah itu adalah bagaimana menghasilkan nanomaterial yang banyak, jadi yang singkat, gitu ya, ukurannya seragam, gitu, dan tidak menggunakan larutan kimia. Nah, itu cara tengah-tengah. Nah, ini saya mau bilang ini yang saya lakukan dulu waktu saya di Jepang. Saya bekerja di Jepang, jadi memang dia kerja di sana tuh harus cari satu hal. Bu Aza mungkin mengalami, dia harus cari hal yang beda banget, nggak bisa ya standar gitu. Jadi saya coba melihat fenomena alam gitu. Jadi alam itu selalu menjadi guru yang baik buat kita semua. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana batu yang besar itu ya, kita tahu setelah melalui proses pelapukan dia akan menjadi kecil tanpa mengubah unsur kimiawinya. Jadi dia tetap batu ya batu, tidak menjadi yang lainnya setelah beberapa ribu tahun jadi kecil. Nah, ini menarik. Bagaimana caranya ya batu sebesar itu bisa menjadi kecil dalam waktu beberapa ribu tahun, tapi kita punya waktu singkat gitu. Ini menjadi waktu yang singkat. Nah, ini ada proses pelapukan. Jadi pelapukan itu pasti ada
di udaranya yang bereaksi dengan si batu ini ada udara asam dan sebagainya gitu kan. Nah, saya mencoba meniru ini. Jadinya saya ingin mengecilkan ukuran material saya menjadi nano dengan cara memodifikasi udara dan juga menggunakan suhu tinggi. Karena kita perlu mempercepat laju mempercepat laju reaksinya. Nah, jadi dipanaskan menjadi kecil. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Kan saya tentang hukum alam, di mana-mana yang namanya dipanaskan tuh, ini contohnya ya, memuai. Gitu. Kalau kita bilang memuai, kalau secara mikro kita melihat ada partikel satu, ada 4 partikel, kalau kita panaskan menjadi 1. Nah, mata kita melihat jadi membesar. Sebenarnya tidak membesar, tapi dia saling menyatu atau secara gampang memuai seperti itu. Jadi ya benda dipanaskan, tidak akan memuai atau ada partikel berat akan menjadi 1. Nah sekarang mungkin enggak gitu kan, kalau saya memanaskan sebuah benda, sebuah derajat akan menjadi kecil-kecil gitu kan. Ya kalau kata profesor saya, ya mungkin gitu kan. Kamu tahu alam benar juga sih. Tapi ternyata bisa gitu kan, ternyata bisa. Ya awal-awal nggak percaya, tapi ternyata bisa. Seperti ini contohnya. Ini contohnya. Jadi saya menamakan metode tersebut chemothermal precision. Jadi material yang kecil yang ini dia kalau dilihat secara mikroskopis seperti ini, besar-besar. Nah, setelahnya akan jadi seperti ini. Dan menariknya, ini masuk 2 gram, keluar 2 gram. Jadi tidak ada reaksi karena tidak ada perubahan massa. Tidak ada reaksi, tidak ada perubahan massa. Jadi ini masuk 2 gram, keluar 2 gram, hanya berubah ukuran. Ini terlihat seperti memuai karena emang surface areanya, luas permukaan itu bertambah. Yang awalnya 0,4 menjadi 4,8. Ya berapa tuh? 10 kalinya. Makanya terlihat seperti mengembang gitu. Karena emang dia luas permukaannya bertambah 10 kali. Dan kalau lihat ini ternyata ukurannya mengecil dan bentuknya lucu ya. Seperti ini, tapi seragam. Bentuknya seragam. Nggak percaya kan, tentu. Misalnya saya juga nggak percaya. Tahu pertama kali, kemudian saya mencoba terus-terusan untuk melihat kemampuan metode ini gitu kan. Nah, kemudian saya coba dengan folder yang lain, serbuk yang lain. Nah, ini serbuk yang lain, ini serbuk barium titanat BaTiO3 yang bisa digunakan material elektronik, sama masuk 2 gram, keluar 2 gram, dan kita lihat ini mengembang. Surface areanya meningkat. Jadi dia seperti mengembang. Ukuran awal seperti ini, ukuran akhirnya seperti ini. Jadi ukuran awal 1 mikron lebih, 1 mikron. Nah, setelah dipanaskan 1000 derajat dengan memodifikasi udaranya menjadi kita 200 nanometer. Wah, ini menarik kata saya. Akhirnya saya coba si material ini, saya coba bikin material bulknya, saya bikin pelet seperti koin gitu, kemudian saya panaskan pada suhu 1350. Dia jadi padat sekali, kemudian saya coba masukkan ke metode saya, wah ternyata hancur, beneran hancur, tidak jadi serbuk lagi gitu kan. Jadi ini bisa menghancurkan material pun yang utuh pun jadi hancur, seperti batu tadi, seperti batu yang gede ini, gitu ya, jadi kecil gitu kan, batu gede ini kecil kan, tapi ini di dalam lab, jadi material ini material utuhnya gitu, jadi kecil seperti ini. Yang kita lihat ini cukup besar, grainnya kira-kira 10 mikron, menjadi 200 nanometer. Masih belum yakin, coba lagi gitu kan. Dan ternyata emang kalau dilihat ini namanya diffractional X. Ini dilihat ternyata dengan nanomaterial ini luar biasa ininya pertambahannya. Ini yang original. Ini XRD-nya. Jadi untuk dirubah menjadi lantanom ini kan La2Ti2O7. Nah, saya amonisis pakai NH3 untuk menjadi LaTiO2N. Nah, kalau material yang besar ini, maka dia butuh waktu 40 jam. 40 jam. Ini original, butuh waktu 40 jam supaya jadi single phase pasang tunggal
LaTiO2N. Dia 20 jam nggak cukup. 20 jam nggak cukup. Nah, sedangkan yang ini gitu. Yang itu yang biru ini dalam waktu 5 jam. Dalam waktu 5 jam sudah jadi single phase LaTiO2N. Bayangkan teman-teman semua. 40 jam dan 5 jam. Berapa waktu yang dihemat dengan menggunakan nanomaterial. Nah, ini menarik kan, jadi semakin menarik ternyata gitu kan. Bisa lebih cepat lagi gitu kan. Dan tadi seperti saya bilang, karena ini bisa menghancurkan sebuah bak material gitu kan, menjadi serbuk. Nah, saya penasaran juga. Saya coba di komponen elektronik. Nah, komponen elektronik ini gitu, biasanya ini yang mengkilapnya tuh logam mulia, dan yang di tengahnya itu keramiknya. Jadi saya coba untuk menghancurkan, gitu kan. Bisa nggak sih kalau ini ditaruh di material di metode tadi hancur sehingga kita bisa ambil si logam mulianya saja. Oh, ternyata bisa. Ini kalau dilihat secara mikroskop seperti ini dan ini setelahnya kita lihat hancur beneran. Jadi kita bisa ambil langsung si logam mulianya. Jadi ini yang menjadi paten saya di Jepang. Jadi selain jadi metode baru untuk membuat nanomaterial, ini juga bisa dipakai untuk recycling sebuah material sebuah komponen elektronika QS gitu. Jadi ini sudah created tahun kemarin dan ini videonya salah satu video yang ini bisa scan nanti. Nah, ini bisa. Ini di Tsukuba, tempat saya tinggal dulu waktu saya bekerja. Jadi Tsukuba itu dikenal sebagai Science City gitu ya. Jadi banyak research institute. Our challenge was to break connection between scientists and city because there are so many research institutions in Tsukuba, but they don't really have chance to communicate with the city, or but our policy was not really based on evidence or scientific background. So our challenge now is to connect these two issues, one pollution and the city policy. Turnout of especially younger people in elections is severely low in Japan and in Tsukuba City as well. And we are hoping that by using this blockchain internet voting system, people can easily vote and turnout will be rising. And that's kind of the basis of new type of democracy. Ini 3 big green innovation project. Teknologi salah satunya. Dan ini juga menggunakan teknologi yang saya kembangkan. Recycling urban waste. And lead the mission
Nah, jadi saya juga tahu dari profesor saya bilang bahwa metode yang kami kembangkan bersama itu menjadi salah satu percobaan skala kota di sana bagaimana kita merecycle electronic waste. Karena kita tahu ya electronic waste itu kayak komputer dan sebagainya kan banyak sekali dibuang, dan nyata itu ada logam mulianya, ada platina, ada emasnya, ada peraknya, dan kita jadi bilangnya apa itu salah satu urban mines gitu kan. Jadi itu tambang dalam yang perlu kita kembangkan bagaimana recycle. Cara yang umum digunakan ialah dengan cara milling tadi, di-grinding sampai halus, kemudian dipisahkan per jenis. Tapi itu tadi tidak cukup ekonomis karena menggrinding itu menghancurkan material keras itu butuh effort yang luar biasa. Kan dengan cara dipanaskan saja sudah bisa dipisahkan antara si logam dan logam mulai dan juga keramiknya, itu salah satu cara inovatif. Itu menurut profesor saya juga kurang tahu, saya udah pulang. Nggak tidur tadi, jadi kangen juga ya, kangen lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga salah satu pengembangan dari yang tadi itu, ternyata ini hard science-nya, kalau yang tadi itu lebih aplikatif banget. Tapi ternyata juga di sini setelah tadi kita lihat LATIO2N yang saya dapatkan itu punya struktur yang beda, fasanya tuh enggak, emang karena material baru ya, jadi tidak sama dengan yang sudah dilaporkan sebelumnya. Itu menariknya, makanya kita melaporkan struktur kristalnya itu sedikit berbeda, dan ini baru saya diterima. Sayangnya ya, karena walaupun saya sudah berdomisili di Indonesia, tapi karena ini penelitian saya waktu saya tinggal di Jepang, jadi saya tidak boleh menggunakan sama sekali institusi saya sekarang di Indonesia. Jadi itu menyenangkan. Jadi walaupun kita inventornya seperti tadi juga ya, paten saya itu tidak juga benar tidak boleh banget disebarkan gitu. Walaupun saya inventornya, karena bagaimana juga hak ciptanya milik Jepang, itu yang saya ingat banget, saya gimana gitu kan. Ya itulah dunia ya. Nah sekarang saya ingin lebih dalam mengenai aplikasi dari nanomaterial. Ini saya contohkan tadi ya, komponen elektronika ya, elektronika yang banyak ada di kehidupan kita sehari-hari. Ada kayak handphone, siapa sih tidak menggunakan handphone sekarang gitu ya, TV, siapa sih ada TV di rumah gitu ya, atau laptop sebagainya. Ini komponen-komponen elektronikanya gitu ya. Salah satunya ya MLCC, multi layer ceramic kapasitor, dan kita bisa lihat itu perkembangannya itu semakin kecil sini. Dan yang ini itu jarak antara layernya 1 mikron. Jadi kalau terbayang kalau kita menggunakan serbuk yang 1 mikron ukurannya nggak mungkin. Jadi emang harus kecil serbuk. Ini serbuknya serbuk originalnya ya, BATO3 harus kecil sekali supaya dia bisa bikin seperti yang ini. Nah, karena ini pula kita bisa merasakan sekarang perbedaan yang luar biasa dengan zaman dahulu kala, gitu kan. Saya mengalami sekali mempunyai komputer yang gede gitu ya, tapi nggak segede gini. Saya dulu komputer saya pertama kali saya yang namanya Intel 486, mungkin semua nggak ada yang mengalami, nggak ada yang tahu Intel 486, nggak kayak sekarang gitu i7 atau i5 sebagainya, tapi 486 yang terbatas sekali fungsinya. Bahkan harddisknya, saya ingat sekali harddisknya itu cuma berapa puluh megabyte gitu kan. Sekarang udah tera-teraan gitu kan. Dulu masih terbatas. Nah, gara-gara perkembangan yang tadi meminiaturisasi, gitu, kita bisa mendapatkan sekarang seperti tab, laptop yang kecil sekali yang kita bisa bawa kemana-mana, lebih fungsional. Kemudian juga ini sama handphone. Gitu. Siapa yang pernah menggunakan handphone seperti ini? Saya pernah menggunakan handphone seperti itu, dan itu handphonenya luar biasa kuat dan berat. Jadi kalau jatuh pun tidak apa-apa. Kalau ada anekdot, kalau jatuh ke lantai tubuhnya yang pecah gitu ya, bukan laptopnya gitu ya, bukan handphonenya. Sekarang ini beneran terbatas hanya pada untuk fungsinya hanya untuk telepon dan SMS. Coba sekarang handphone kita jadi pasti bisa menggunakan segala macam, bahkan kita lebih rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone gitu kan. Kalau sekarang di handphone itu kita bisa bayar juga kalau ada e-money-nya dan sebagainya ya, ada GoPay ataupun pakai OVO dan sebagainya.
pegawainya itu bisa membayar tanpa harus menggunakan uang fisik sebagainya. Jadi ini lebih penting sekarang ini saat ini gitu kan, dibandingkan dengan dompet. Nah itu juga buah dari revolusi nanoteknologi gitu kan. Karena kita bisa mengecil ukurannya, kita bisa membuat lebih banyak. Dulu saya ingat banget, ini handphone yang ini nggak ada kameranya. Saya pernah menggunakan handphone kamera pertama kali itu tahun 2003, 2002. Jadi kameranya terpisah, dipasang gitu di bawahnya gitu ya. Dan itu resolusinya terbatas sekali, tapi itu luar biasa bagus. Karena cuma 16 bit gitu kan. Sekarang baru sudah jutaan bit. Ya. Sekarang dulu cuma 16 bit, jadi warnanya kelihatan banget perbedaannya gitu, karena kecil gitu, kecil. Nah ini adalah dari aplikasi dari nanoteknologi. Nah ini juga yang di kantor saya dulu, waktu saya di Jepang. Jadi bagaimana inovasi itu berkembang luar biasa gitu kan. Di sini mereka bisa membuat sebuah bangunan dengan nanoteknologi yang lebih safe buat gempa gitu kan. Seperti sebuah gempa, saya dulu kalau ada gempa tuh ya awal-awal lari sih gitu. Tapi sini-sininya karena orang Jepang ngeliat orang Jepang nggak lari, jadi saya juga nggak lari karena walaupun sebenarnya takut lari, tapi karena gengsi karena orang Jepang nggak lari gitu. Ya kira diem. Tapi emang mereka luar biasa yang membuat strukturnya, jadi nggak ada masalah walaupun gempanya cukup besar. Saya pernah mengalami gempa sampai skala 6, ya skala 6, dan itu tidak ada bangunan yang rusak. Dan ini juga bagaimana Jepang membuat pesawat yang lebih efisien. Ini dulu yang dipakai di Boeing 747. Ini penelitiannya bersama dengan Boeing dan juga General Electric. Mereka diam-diam beberapa tahun sampai akhirnya launching tahun 2013-2014. Jadi lebih besar kapasitasnya, lebih hemat bahan bakarnya, karena mereka bisa membuat sebuah material yang lebih tahan panas di engine-nya ini, lebih tahan panas di engine-nya. Dan untuk kompleks sekali bagaimana membuatnya, dan ini juga sebuah teknologi nano. Yang terakhir ini yang dikembangkan di lab saya juga, kebetulan waktu saya di Jepang dulu, membuat LED gitu kan. Warna merah LED ini dulu ini masih mencampur warna 1 dan warna 2 gitu, supaya jadi merah. Sekarang sudah bisa membuat warna merah asli. Nah dengan warna merah ini kita lebih komputer kita lebih berwarna. Dan ini gara-gara ini semua LED yang ada di dunia ini bayar paten ke kantor saya dulu. Bisa dibayangkan ya. Dan saya tahu nih penelitiannya by accident. Karena sebenarnya tujuan utamanya ini adalah Sayalon, nama materialnya. Ini tambahkan bahan tambahan dari jenis tanah jarang. Niat awalnya ingin membuat dia lebih kuat secara mekanikal, sifat-sifat mekaniknya. Tapi ternyata malah jadi berubah warna gitu. Nah berubah warna ini malah diteliti lanjut malah jadi uang. Nah tadi itu di luar negeri. Uang itu seperti itu, butuh kemampuan berinovasi, juga menemukan invensi yang cukup tinggi semua orangnya, karena kita berlomba-lomba. Dan juga satu lagi yang pasti, mereka mempunyai kelengkapan alat yang cukup bagus, yang baik gitu. Alatnya banyak lah gitu. Nggak ada batasan alat, nggak ada batasan keuangan gitu ya, fundingnya banyak. Jadi kita cuma benar-benar ditugaskan untuk mikir, mencari, ya udah gitu, gimana ya kita pul-pulan aja untuk kayak seperti itu. Sedangkan gimana di Indonesia? Nah Indonesia beda. Kita mesti berpikir ya tadi selain ada keterbatasan mengenai alat, tapi kita juga berpikir bagaimana mensiasati dana riset. Ada banyak dana riset, tapi mungkin tidak sebanyak tempat lainnya. Nah kalau di nanoteknologi di Indonesia, saya ingat sekali pertama kali digenggamkan itu tahun 2004. Jadi guru saya Profesor Nurul Taufikur Rahman baru pulang ke Indonesia setelah 14 tahun bekerja di Jepang. Beliau pulang ke Indonesia, balik ke Indonesia dan mulai membuat sebuah riset group, dan saya adalah salah satu membernya yang di awal-awal. Kemudian pada tahun 2005 beliau mendirikan Masyarakat Nano Indonesia gitu kan. Tahun 2009 kita mencoba memulai bisnis dengan menggunakan CV Nanotech Indonesia. Nah, ini salah satu pionir dari Nano Center Group. Kemudian pada tahun 2012 berdiri Nano Center Indonesia, aslinya gitu, Indonesia.
yayasan, bentuk yayasan. Dalam 2013 ada sebuah hasil riset kami yang komersil. Jadi riset kami itu propolis yang di awal-awal tahun 2012 itu. Dari tahun 2012 propolis, kita riset tentang propolis. Jadi bagaimana membuat sebuah propolis dengan teknologi nano. Jadi teknologi itu jadi tidak ada wax-nya, tidak ada gelimnya. Gelim itu bisa memacu alergi untuk sebagian orang. Dan juga membuat bagaimana ukuran partikel di propolis itu cukup kecil. Jadi antara 30 sampai 100 nanometer, jadi lebih efektif. Dan itu berhasil. Makanya setelah itu kita bikin usahanya namanya Nanotech Heba Indonesia tahun 2013 itu pertama kali. Nah sekarang tahun 2020 kita membuat sebuah dua entitas baru, jadi Nano Venture. Nano Venture itu yang lebih tadi ke inkubator bisnisnya, dan NCI Research Institute yang lebih ke arah risetnya. Nah saya di Nano Center Research Institute. Ini kegiatan dulu waktu awal tahun 2004 2008 waktu saya masih kurus. Nah, jadi kami saling riset, kami diskusi, kami juga berkunjung ke banyak tempat untuk berkolaborasi karena itu tidak terlepas dari kolaborasi. Dan sekarang seperti ini kondisinya, jadi ada Pak Nurul itu sebagai foundernya. Jadi Nano Center Indonesia ada 3 entitas. Ini brief perkenalan Nano Center Indonesia ada 3 entitas, ada Nano Venture itu direkturnya Pak Dr. Radim Wikono, yang ini lebih ke arah inkubator dan juga akselerator. Jadi teman-teman yang suka startup ini bisa belajar ke beliau. Itu kita udah punya sekitar 10 sampai 10 startup, masalah 10 12 saya lupa. Startup yang ada yang dikelola sama beliau di Nano Venture. Kemudian juga ada Bapak Suryandaru. Bapak Suryandaru itu lebih ke arah foundation-nya karena beliau yang jadi direkturnya di yayasan. Kemudian saya sendiri di Institute yang lebih ke arah risetnya gitu, yang mengkaji dari awal. Jadi Nano Venture itu mengembangkan startup yang ada di Nano Venture itu pasti harus ada ciri khas itu di tech, ada teknologinya gitu. Makanya biasanya akan seperti ini. Jadi saintis sekarang juga kami juga ada di Puspitek. Di Puspitek itu salah satu science park yang ada di Indonesia, gitu, di Serpong. Itu banyak peneliti, tapi mereka tidak bisa berbisnis, nggak tahu bagaimana mengembangkan bisnis. Nah, ada entrepreneur yang punya uang, gitu, tapi nggak tahu seperti apa. Kita pertemukan di Nano Venture ini. Jadi kita ngasih operational capital, kita juga ngasih co-working space, kita juga melatih bagaimana bisnis coaching, seperti sebagainya. Sampai akhirnya juga mencari network. Sampai akhirnya ntar bisa berdiri sendiri jadi startup. Gitu. Seperti itu mekanisme yang ada di Nano Venture. Kemudian untuk Nano Center Indonesia itu seperti ini. Nah ini ya ini visi-visi dan misi lah pokoknya. Nah bagaimana hasil kami, riset kami. Nah jadi ini yang saya tadi mau bilang bahwa riset di luar negeri beda sekali dengan di Indonesia. Di Indonesia itu saya sih tidak bilang itu hambatan ya, kalau saya bilang itu tantangan. Saya bilang tantangan itu seperti ini. Jadi pada saat saya di luar negeri saya produktif itu wajar. Saya tidak punya hambatan sama sekali mengenai masalah pendanaan, masalah peralatan. Jadi wajar kalau saya produktif. Makanya saya tidak silau dengan teman-teman saya yang tetap luar negeri. Kalau mereka bisa publish paper banyak ya wajar. Itu sudah seharusnya karena tidak ada hambatan sama sekali di sana. Sedangkan di Indonesia itu penuh tantangan, saya bilang gitu. Saya bilang tantangan karena ya itu tadi banyak harus di-manage. Dan pada saat kita bisa memanage tersebut dan bisa tetap produktif itu luar biasa. Itu yang saya ingin. Jadi saya bilang tantangan. Saya tetap harus produktif kalau saya di Indonesia. Saya tetap ada di Indonesia. Nah ini contohnya. Jadi kami mengolah manganis ore, gitu kan. Biji mangan. Jadi biji mangan ini coba kita lihat bisa jadi apa aja sih, gitu kan. Oh ternyata kita bisa membuat biji mangan ini dengan cara kimia ya. Dengan wet chemistry method kita bisa membuat menjadi dua buah bentuk yang berbeda. Yang satu dia menjadi bulat-bulat, yang satu menjadi needle, gitu. Dan pasanya pun berbeda. Oh iya, oke, ini menarik, gitu. Oke lah buat paper, gitu. Tapi di mana fungsinya? Karena kami bagaimana dulu kami adalah lembaga riset swasta ya. Jadi kami harus bertahan hidup. Nah cara bertahan hidup adalah dengan riset aplikatif. Jadi kami harus menemukan aplikasi dari riset ini, gitu. Yang bisa dijual di pasaran. Terus kami mengembangkan black pigment warna hitam dari manganese ore, jadi dari biji mangan. Jadi biji mangannya kami campur dengan ferit,
dengan FeNO3 semua kami reaksikan jadi manganesferin. Dan dengan metode ball milling, wah ternyata dia bisa di orang-orang mensintesis pada suhu sekitar 1100 ke atas, kami bisa melakukan full manganesferin pada suhu 1000 derajat dan dia masih berukuran sekitar 100,5 meter gitu kan. Dan ini publish papernya di Journal of Materials and Technology gitu kan. Nah, aplikasinya dia bisa jadi pewarna hitam pada cat. Nah, jadi ini. Jadi kami sampai mengirim langsung ke Pindad. Jadi kami kirim langsung ke Pindad untuk menguji cat yang kami buat menggunakan pewarna kami dan alhamdulillah hasilnya itu sesuai. Jadi mereka yang menguji, mereka bilang ini sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Pindad untuk senjata. Jadi senjata yang harus cat yang digunakan di Pindad ini, pewarna itu harus tahan panas. Jadi tidak boleh sama sekali terkelupas pada saat ditembakkan, kan tidak lucu kalau ditembakkan. Dan ini ternyata ada sesuai. Sayangnya ya karena ini produknya ini sensitif, jadi untuk dibeli sama Pindadnya itu juga agak sulit gitu ya. Ya pokoknya penuh drama. Jadi ya, belum sampai sekarang belum bisa dikembangkan. Ini tentang silikon karbide, SiC, ya mungkin saya nggak terlalu detail ya. Intinya kami ternyata kini juga bisa kok mengembangkan silikon karbide itu material karbon yang keras gitu ya, dan cukup bisa bersaing lah gitu dengan penelitian-penelitian yang ada di luar negeri. Hasil risetnya masih berjalan dan belum terpublish. Tapi ini menarik. Nah ini tadi sama grainnya itu kita bisa turunkan. Jadi kalau biasanya suhunya 1700 ke atas, kami di 1700 10 menit aja cukup. Ini 1 jam 10 menit cukup dan dia kita lihat densitasnya tinggi sekali 99,8 dan ini 73,8. Ini yang kami highlight, tapi saya belum publish papernya, masih dalam penelitian. Kemudian juga ini analisa dari SPS-nya, dan juga kami bermain di modeling yang tadi menggunakan SiC itu, yang mencoba melihat modelnya seperti apa. Kemudian juga ini sama ini CaCO3 kalsium titanat gitu kan. Jadi mencampurkan CaCO3 dan TiO2 kemudian kami sintesis dengan menggunakan bolong milling dan ternyata menariknya pada 10 jam milling sudah terbentuk si CaCO3-nya dengan ukuran sekitar 85 nanometer. Ini menarik. Nah ini juga sama, ini juga kebutuhan saya riset, kami pun ada kebutuhan lainnya buat produk gitu kan. Jadi kami mengembangkan ini. Jadi di belakang ada muaranya kan bisa mengembangkan bikin CaCO3 gitu kan, yang nanti bisa dipakai sebagai implan walaupun sini sebenarnya ada pengotor CaCO3. Ini masih risetnya masih berjalan. Kemudian yang agak wah juga ini, jadi kita ada namanya spent bleaching earth. Spent bleaching earth ini digunakan untuk memurnikan minyak kelapa sawit. Jadi bentonit sebenarnya. Jadi, nah masalahnya setelah digunakan itu spent bleaching earth itu jadi limbah B3. Dan itu bayangkan ya, kan orang Indonesia banyak membutuhkan minyak goreng. Makanya itu ujung-ujungnya ini limbahnya luar biasa banyak, dan akhirnya kita bisa olah kembali menjadi spring bleaching earth, RSBE namanya, regenerated spring bleaching earth. Jadi bisa digunakan kembali, kita murnikan kembali. Dan ini hasil risetnya, ini sudah accepted, tapi belum publish. Nah ini ini juga salah satu contoh hasil riset yang sudah komersial. Ada beberapa sih saya lupa gitu ya. Jadi ini pasta gigi Kitsano. Jadi kita menggunakan hidroksiapatite yang tadi saya bilang di awal yang berukurannya 100 nano. Ternyata dia bisa menghambat laju demineralisasi dari pada saat di pH di mulut. Nah karena pH-nya stabil di netral, maka dia laju remineralisasinya bisa lebih baik dibandingkan dengan pasta gigi biasa atau pasta gigi yang komersial. Ini kita lihat hasil ujinya. Ini juga ini benar produk komersial, tapi kami bikin risetnya dan ternyata sekarang sudah diterima juga, accepted, tapi belum publish. Ya ini yang sekarang lagi tren pandemi corona.
Jadi ini produk kami tadi saya bilang propolis. Ya propolis kami teliti dia punya apa aja gitu, punya apa ya aja di dalamnya. Ternyata dia ada protein A, B, C, D, E, F, G, dan nefilnavir dan pravastatin ini salah satu obat yang digunakan di SARS-CoV yang pertama, yang awal-awal dulu. Yaitu ada binding energinya, gitu, ada binding energinya, dan ternyata nih beberapa protein yang ada di propolis kami mempunyai banyak energi yang mirip atau lebih baik dibandingkan dengan obat komersial seperti nefilnavir atau pravastatin. Jadi ini sebagai kandidat sebenarnya bisa digunakan sebagai kandidat untuk bukan bilang obat ya, tapi saya bilang suplemen sih untuk ketahanan tubuh supaya tidak terinfeksi si virus tersebut. Diterima sebagai obat. Nah ini bentuk 3D-nya, bagaimana mengikatnya. Jangan tanya saya juga nggak ngerti. Nah ini aktivitas kami di Nanohydra Research Institute. Jadi ya selain meeting dan makan-makan, kami juga sering jalan-jalan. Gitu. Ini waktu kami di Matamu juga dari Jepang dan Thailand, gitu kan, meeting group, gitu kan, jalan-jalan ke puncak, gitu kan. Ya, riset bersama dengan institusi lain, gitu kan. Dan juga conference, gitu, berkunjung ke tempat-tempat yang lain dan sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini gedung kami, jadi bisa, kalau ada datang main-main Serpong, jangan lupa mampir. Nah, terima kasih yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Ada sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian, materinya sangat menarik dan menginspirasi dan membuka mindset kita ya tentang progres nanomaterial di Indonesia seperti itu. Jadi Pak Alfian ini membawa riset dari luar negeri, bedanya seperti apa, kemudian dibawa ke Indonesia, meskipun ada beberapa restriction gitu ya, karena ada beberapa paten-paten yang ditemukan oleh Pak Alfian, tapi tetap tidak bisa diaplikasikan di Indonesia karena keterbatasan lintas negara seperti itu. Oke, Pak Alfian, sekarang kita mulai sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan. Alhamdulillah ini berarti pesertanya sangat interesting Pak dengan materi yang dibawakan oleh Pak Alfian. Saya pilih pertanyaan yang paling banyak vote-nya dan juga yang paling menarik dan juga yang paling relevan. Oke, pertama ini yang paling banyak vote-nya Pak Alfian dari Zahra Dika, Departemen Teknik Material ITS. Tentunya ada efek samping dari nanoteknologi, salah satunya dari debu nano. Apakah ada penanggulangan untuk menanggulangi dari penyebaran debu tersebut? Itu yang pertama, Pak Alfian. Mau dijawab dulu atau saya kumpulkan 3 terus dijawab bersamaan, Pak? Jawab dulu aja, jangan lupa ya. Oh, iya, monggo, silakan. Jadi efek samping ya? Iya, ada salah satunya dari debu nano. Bagaimana cara menanggulangi debu nano itu? Apa, Ibu Nanu? Tentunya ada efek samping dari nanoteknologi. Salah satunya adalah dari debu nano, Pak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara penanggulangan penyebaran debu nano tersebut apabila ada? Ya, efek samping. Jadi gini ya, ya benar. Sebenarnya itu masih ini ya, masih jadi debat sengit antara penggerakan teknologi dan juga pemerintah dalam ini yang dengan kebijakan. Jadi contohnya saya ambil contoh yang mengenai untuk yang BPOM ya nanoan yang bahan-bahan alam yang ada nanonya gitu ya. Itu pasti kalau kalian membuat sebuah produk yang berbasis teknologi diajukan BPOM maka ditolak. Jelas gitu kan. Karena mereka akan meminta uji-uji macam-macam dan sebenarnya uji-uji tersebut kalau dilihat uji toksisitas dan sebagainya mereka udah lakukan juga, tapi tetap karena nanonya itu jadi mereka berpikir ini nggak boleh ini begitu. Jadi nama yang masuk ke dalam tubuh ya, kalau yang tidak dalam masuk ke tubuh tidak masalah, tidak masalah, namanya dipakai di kulit sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau yang masuk dalam tubuh, nah itu biasanya akan terjerat di BPOM karena memang masih ada ya gitulah. Saya juga kurang tahu bagaimana nantinya regulasinya.
Tapi menariknya, jadi pada saat beberapa produk kami yang tidak mendapatkan izin BPOM gitu, itu malah mau ditarik sama Malaysia. Mereka bilang itu pernah ketemu sama Nano Malaysia itu salah satu BUMN malah ke sana, BUMN dari negara Malaysia datang ke sini, kami punya MOU dengan mereka malah bilang kalau misalnya tidak bisa dijual di Indonesia, kami kembangkan aja di sini katanya. Jadi minta dijual di sana, minta dijual di Malaysia. Tapi kami belum lepas sih sebenarnya berapa. Betul, jadi emang sebenarnya bukan kendala, tapi lebih ke arah penyamaan persepsi antara pembuat kebijakan dengan para ilmunya gitu kan. Yang disebut nanti kalau ada toksisitas dan sebagainya itu seperti apa? Karena pada dasarnya di FDA sendiri di Amerika ya, Food Drug Association itu nggak masalah juga menggunakan material nano, karena asal terbukti sudah dites uji toksisitas sebagai tidak masalah, ya harusnya tidak masalah. Tapi entah kenapa di sini masih suka menjadi barrier gitu untuk mengembangkan produk-produk nano gitu kan. Itu sih. Berarti untuk pada saat sintesis mungkin pembentukan debu nano ini hampir dipastikan tidak ada Pak ya untuk proses sintesis. Kalau sintesis material nanonya saya rasa safety-nya terukur, misalkan ya pasti menggunakan masker gitu kan, dan juga glove yang pas ya tidak masalah sih. Saya dari tahun 2005 berkutat sama hal ini. Anak saya 4 kok banyak. Jadi kayaknya tidak masalah. Ya, saya tidak teracuni dan sebagainya. Dari tahun 2004 sampai sekarang. Tapi jadi harus responsibility. Jadi emang pada saat masuk lab yang tadi menghandle material-material tersebut, ya kita harus jaga aturannya, SOP-nya, dengan menggunakan glove yang benar, menggunakan masker yang benar, gitu kan. Sama seperti sekarang, masker sabun itu pasti tidak akan terjadi masalah. Kecuali kalau kita melabrak itu semua, bisa jadi itu jadi masalah. Baik, Mas Zahrandika, semoga menjawab ya. Jadi bisa diatasi dengan cukup dengan memakai APD atau personal protective equipment yang memadai pada saat kita mensintesis atau membuat barang-barang yang berkaitan dengan nanoteknologi atau nanomaterial seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, ini berkenaan dengan paten dari Pak Alfian nih. Saya ingin bertanya dari Mas Saka Hutama mengenai paten Bapak di Jepang. Apakah sama sekali tidak boleh dikembangkan di Indonesia? Lalu riset apa yang Bapak gantikan untuk Indonesia, Pak? Ya, nggak boleh dikembangkan di Indonesia karena itu memang kita yang di Jepang. Ya pertama juga saya bisa dikembangkan di Indonesia, saya butuh dana yang banyak, gitu ya, karena ada beberapa item khusus gitu ya. Dan terus riset saya seperti apa? Riset saya ya tadi saya jadi berpikir keras bagaimana riset-riset yang tadi material alam menjadi nano gitu kan, atau membuat material keramik yang berukuran nano dengan jadi saya ngeliat pertama dari resource-nya dulu ya, resource kita punya resource apa sih gitu kan. Kemudian juga setelah ngeliat resource, funding saya punya seberapa banyak gitu. Setelah itu baru saya akan berpikir strateginya seperti apa yang harus saya lakukan agar saya tetap bisa produktif seperti itu. Dan alhamdulillah saya udah 3 tahun di Indonesia dari tahun 2017, ya tetap alhamdulillah tetap bisa produktif dan akan selalu produktif selalu ke depannya gitu. Jadi emang yang tadi kalau pada saat di Jepang tadi, atau mungkin juga Ibu Azza juga tahu gitu, pada luar negeri emang kita berpikirnya cukup ekstrim ya. Jadi kita mencoba mencari yang baru, benar-benar baru. Sampai tidak orang ada yang lain. Tapi di sini beda. Di sini kita lebih ke arah, karena pemerintah itu pasti memintanya aplikatif. Kalau mengajukan dana penelitian, kita lebih ke arah basic, saya jamin ditolak. Karena berpikir, oh mana nih aplikasinya, gitu. Saya aneh gitu sama mitra seperti ini, karena di negara maju sana itu tidak ada tuh. Saya pernah bertanya aplikasinya apa, toh akhirnya ada aplikasinya. Dan tadi yang paten saya tadi kan awalnya tidak ada aplikasinya, cuma sekedar mensintesis serbuk berukuran nano, gitu kan. Tidak ada aplikasinya, tapi ternyata ada aplikasinya sebagai buat recycle dengan material elektronik. Ya kalau kita berpikirnya di
Ya itu juga kalau kendala di Indonesia ya, jadi kita diajak berpikir satu arah aplikasi kadang kita tidak dapat basic sayangnya, jadi makanya akhirnya jadi nggak kurang mengenal. Jadi kalau buat saya sendiri di sini sekarang emang ngeliatnya kayak gitu, saya ngeliat resource yang saya punya apa yang saya punya, resource yang saya punya, kemudian funding yang saya dapat seperti apa, maka saya akan berpikir bagaimana mengembangkan itu menjadi sebuah penelitian. Itu aja sih. Walaupun emang menjadi banyak murtadnya gitu, maksudnya murtad itu dalam artian ini tidak satu arah seperti bidang saya dulu gitu. Makanya kalau kita lihat orang-orang luar negeri itu satu arah gitu ya, lurus gitu kan, memang karena mereka fokus ke bidang itu, mereka jadi orang yang paling excellent di bidang itu karena memang mereka fokus. Karena Indonesia tidak mungkin malah menurut saya. Buat ibu bahasa juga mungkin baru pulang, jadi memang kita harus luas di Indonesia, nggak bisa nyempit gitu kan, nyempit. Karena kalau kita nyempit, kita dijamin tidak dapat pendanaan ataupun funding yang lain. Jadi memang kita harus mencoba luas, mencoba banyak hal. Salah satu hal baiknya ya, jadi kita banyak ilmu walaupun capek. Kayak gitu. Ya, betul. Jadi memang ya kalau di luar negeri memang untuk riset, untuk researcher seperti kita ini, kita tidak perlu memikirkan yang lain-lain, cukup riset, kepikiran, oh celing pingin kayak gini, langsung bisa diaplikasikan karena fasilitasnya semua memadai gitu. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana purchase alat, bagaimana chemical, karena chemical pun kalau kita butuh sekarang pesan besoknya sudah datang. Kalau di sini sekarang pesan 2 minggu lagi baru datang atau bahkan 2 bulan baru datang kayak gitu ya. Jadi challenge-nya emang banyak sekali Pak Alfian ya. Jadi benar seperti yang dikatakan Pak Alfian tadi, challenge-nya untuk menjadi nano researcher di sini sangat banyak gitu. Dari kita harus memikirkan funding-nya, kemudian memikirkan banyak hal lah seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, gitu, Pak. Menyambung dari challenging-nya nano riset di Indonesia ini. Menurut Bapak, apakah hambatan dalam riset tersebut, bukan hambatan ya, mungkin sepertinya challenge, itu bisa menggugurkan semangat anak muda untuk terjun dalam dunia riset? Bagaimana Pak saran dari Pak Alfian ini untuk generasi muda yang ingin menjadi researcher? Halo? Memang putus-putus. Oh, nggih. Saya ulangi, Pak, nggih. Ya. Oke, menyambung dari challenging tadi, Pak, challenging-nya research di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Kemal Fahreza. Hambatan atau challenge dalam riset yang disebutkan tadi, itu dapat menggugurkan semangat anak muda untuk terjun dalam dunia riset. Dan seharusnya bagaimana, Pak? Ya, jadi kita coba nih ya. Jadi ada hambatan bagaimana overcome problem tersebut, benar nggak ya? Betul. Kayak gitu ya. Nah, ya, oke. Jadi ya hambatan tuh pasti ada. Sama juga di luar negeri pun pasti ada hambatan ya. Mungkin hambatannya tidak lebih ke arah teknikal seperti di sini. Tapi mungkin perbedaannya mungkin bagaimana solving problem itu bukan ke teknikal, tadi kata Bu Azhar bilang mau beli bahan langsung ada dan sebagainya. Kalau di sini mungkin beda gitu ya, maka kita lebih ke arah teknikal. Nah ini memang kalau ini dijadikan hambatan terus buat teman-teman gitu ya, yang atau para peneliti yang ada di Indonesia, maka itu akan jadi apa? Nggak akan pernah maju menurut saya. Jadi ujungnya nggak akan pernah maju. Jadi malah terus jatuh. Makanya kita supaya tidak seperti itu, maka kita perlu strategi ataupun perlu berpikir keras gitu, bagaimana supaya ini bisa dijadikan sebagai sebuah tantangan. Jadi kalau buat saya sendiri, saya selalu memakai diri saya sebagai patokan. Jadi waktu saya luar negeri, saya produktif, maka saya juga Indonesia harus tetap produktif.
Saya mungkin dulu ada orang masuk orang skeptis dengan keadaan Indonesia. Jadi terus terang saya waktu saya awal pulang saya bingung gitu. Saya harus ngapain di Indonesia? Walaupun dari saya pulang keputusan saya sendiri gitu kan, karena memang disuruh orang tua bisa pulang. Awalnya saya tidak pernah berpikir saya akan pulang ke Indonesia. Terus terang, saya tidak pernah berpikir saya akan pulang ke Indonesia awalnya. Jadi saya cukup nyaman bekerja di luar negeri, bahkan saya punya planning setelah saya di Jepang saya mau ke beberapa tempat yang lain. Gitu. Bahkan saya tempat tawaran dari Amerika untuk menjadi research associate di sana, gitu kan, sebuah karena dari Amerika yang di bidang keramik. Makanya saya tidak pernah terpikir untuk pulang ke Indonesia, gitu kan. Dan saya juga yakin kalau di Indonesia saya tidak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Karena memang bidang saya keramik itu membutuhkan tungku suhu tinggi 2000 derajat dan itu tidak ada di Indonesia. Sepanjang saya pulang ke Indonesia sampai sekarang saya menemukan suhu tertinggi itu 1400. Gitu kan. Makanya kan tidak mungkin saya menggunakan material saya di sini. Makanya saya tidak pernah berpikir pulang. Tapi waktu orang tua saya minta saya pulang, ya orang tua yang minta ya saya nggak bisa nolak ke orang tua yang minta. Jadi kamu udah kelamaan luar negeri 9 tahun, udah pulanglah katanya gitu kan. Tepatnya pulang ke Indonesia ke orang tua saya. Gitu. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, saya resign dari tempat saya kerja dulu. Dan awal saya bingung dan saya skeptis, saya bakal ngapain sih di Indonesia? Tapi saya Bismillah, selalu ada jalan, gitu ya. Dan benar gitu loh. Ternyata Indonesia nggak sejelek itu kok. Gitu. Saya melihat teman-teman saya di LIPI ya bisa riset, mereka udah bisa riset, bisa segala, cuman mungkin butuh dipoles supaya saya lebih baik. Jadi saya kerjasama kolaborasi dengan teman-teman saya di LIPI membuat riset mereka jadi lebih wah, itu saya lakukan sekarang. Jadi lebih wah, dan akhirnya publish di jurnal-jurnal Q1 seperti tadi Bu Asa bilang. Dan itu ternyata bisa. Nah itu jadi tantangan buat saya akhirnya. Jadi semangat kalau buat saya. Wah ternyata kita tetap bisa riset yang wah kok di Indonesia gitu. Bahkan seperti saya tadi bilang, saya di grup saya mencari staff saya gitu. Staff saya di Manufacturing Institute, saya nggak mau kalau publishnya tahun ini ya, saya tidak mau publishing ini sekedar di conference. Saya ingin yang sudah termasuk kuartil, at least kuartil 4. Dan ternyata bisa juga anak-anak itu loh, anak-anak S1 loh, ada anak yang S2 orang, staff saya ini teknik material, dan bisa mereka challenge seperti itu. Jadi emang kita tuh punya SDM, nah itu kelebihannya. Kita punya SDM untuk mempunyai. Tinggal bagaimana SDM ini diarahkan dengan baik. Gitu kan. Itu jadi buat saya itu tantangan, tidak menyurutkan. Gitu kan. Kalau emang melihatnya membandingkan terus dengan luar negeri itu jadi hambatan dan malah tidak bisa bergerak. Banyak teman saya yang luar negeri itu berpikir ini hambatan, makanya mereka nggak berani pulang. Beneran nggak berani pulang, soalnya begitu pulang Indonesia mereka mati. Sama seperti saya dulu, saya juga nggak berani pulang ke Indonesia. Saya pulang saya mati, gimana mungkin saya bisa riset? Saya butuh tunggu suhu 2000 derajat, itu nggak ada di Indonesia. Saya pasti mati kalau saya pulang. Ya, makanya saya nggak pernah berpikir pulang sampai akhirnya orang tua jadi pulang, ya udah akhirnya saya pulang ke orang tua. Tapi ternyata bisa kalau kita kembangkan. Jadi hambatan ini kalau kita lihat sisi positifnya akan jadi tantangan dan akan menjadi penyemangat untuk kita menyelesaikannya. Dan itu sebenarnya dilakukan orang Jepang dulu juga, orang-orang kenapa Korea bisa maju, Jepang bisa maju karena mereka intinya juga dulu punya hambatan, tapi hambatannya dimaknai sebagai sisi yang positif, gitu. Tidak jadi menyerah. Gitu. Saya ingat banget saya kuliah di Korea ya, saya ingat dulu itu bukan negara yang wah banget gitu ya. Pas saya awal datang kuliah ke sana tahun 2009 gitu. Tapi sekarang betul-betul perkembangan Korea luar biasa. Itu mereka karena kerja keras luar biasa. Ya ibaratnya lebih keras daripada Jepang, lebih keras gitu. Tapi orang Jepang lebih cerdas kerjanya gitu. Selain keras dan cerdas gitu. Jadi ya mereka tetap bersaing. Nah itu yang kita punya. Kita kalau kita nggak punya peralatan yang lengkap, maka kita butuh kerja keras, kerja cerdas gitu. Bagaimana mensiasati ini? Paling kerja keras. Dan kalau kita bilang ini hambatan, maka kita tidak pernah maju. Maka saya bilang ini tantangan. Gitu. Ini tantangan bagaimana saya tetap bisa produktif seperti saya luar negeri dan ternyata bisa. Bisa. Soalnya tetap bisa. Dia soalnya kalau jadi hambatan kita nggak pernah maju. Intinya sih gitu. Kalau seperti saya tadi contohkan teman-teman saya luar negeri, mereka berarti sebagai hambatan, makanya mereka nggak berani pulang. Karena hambatan ini takutlah pulang, jadi nggak bisa ngapa-ngapain.
Itu kira-kira. Yes, siap Pak. Jadi jangan untuk adik-adik generasi muda ini jangan jadikan hambatan itu malah untuk menurunkan semangat, tapi itu harus menjadi semangat kita untuk terus bergerak maju kayak gitu. Jadi kayak jadikan hambatan itu adalah cambuk kita untuk maju begitu Pak Nge. Iya. Iya betul. Jadi saya mau menambahkan, jadi untuk researcher, jadi teman-teman Indonesia di luar negeri itu mampu melahirkan banyak sekali publikasi-publikasi yang di Q1 bahkan di Nature gitu. Di mana Nature ini salah satu yang yang paling bergengsi gitu di dunia researcher seperti itu kan Pak ya. Jadi bayangkan saja kalau misalnya researcher di Indonesia ini pulang negara-negara maju itu pasti bakal kelimpungan gitu. Jadi kalau kita researcher di sini itu bersatu, yakin Indonesia di Indonesia itu pasti akan maju banget karena apa? Kita menang di SDM gitu. Jadi ketika kita itulah yang akan menjadi hambatan Indonesia untuk berkembang. Karena saya yakin ketika Indonesia ini dengan kualitas otak yang luar biasa SDM-nya itu pasti bisa bersaing Indonesia untuk menjadi negara maju. Bahkan profesor saya yang di Jepang pun beliau menyuruh saya pulang dan ayah angkat saya yang orang Jepang asli, beliau menyuruh saya pulang karena apa? Karena mereka orang Jepang yakin bahwa dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan Indonesia ini akan melejit dan menjadi negara yang maju. Seperti itu ya. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan lagi dari Mas Brian Suwanro. Jika nanoteknologi memiliki biaya yang cukup besar, apakah biaya ini itu bisa direduksi sehingga kosnya lebih rendah, tetapi produk nanomaterialnya itu tetap sama? Bisa dengan production. Jadi memang benar. Jadi untuk teknologi ini butuh biaya yang cukup lumayan, cukup besar gitu kan, cukup besar. Karena memang ya tadi kita butuh peralatan untuk karakterisasinya, butuh juga kalau tadi kita memakai dengan milling itu butuh beli alat sebagainya. Tapi ujungnya gitu ya, ternyata itu bisa meningkatkan daya jualnya gitu, daya jual dari produk yang kita kembangkan. Misalnya kita mengembangkan sebuah produk. Sebagai contoh ya sebenarnya kan seperti yang tadi handphone dan sebagainya itu kan sebenarnya dari segi cost produksinya kan nggak mahal sebenarnya. Tapi yang bikin mahal tuh ya kadang ada mereknya, kadang ada gimmick nanoteknologinya dan sebagainya itu yang bikin itu jadi mahal. Saya juga pernah melihat itu sebuah produk di Indonesia ya yang dijual gitu, dia memakai gimmick nanoteknologi gitu kan, dan itu dijual di atas harga pasaran, di atas harga pasaran. Pas saya cek ternyata jadi iseng saya bawa gitu ya, saya beli, saya bawa dan saya minta staff saya untuk cek gitu kan, bener nggak sih ini ada unsur nanoteknologi di dalamnya, ada materi yang bukan nanonya di dalamnya, jika dia bisa klaim itu bukan nanoteknologi, ternyata enggak juga gitu, ukurannya mikron gitu. Dan tapi karena gimmick tersebut dia bisa jual harga jauh dari pasaran, Nah itu emang tadi seperti saya bilang tadi, gimmick nanoteknologi itu ternyata bisa membuat produk itu jadi lebih laku dan lebih mahal dari sisi harga jual karena ada gimmick nanoteknologi tersebut. Jadi tadi bisa mengatasi kalau nggak gimmick beneran ya, bukan hanya gimmick, beneran nanoteknologi itu akan bisa mengatasi ini harga produksi yang tadi dibutuhkan cukup mahal tadi gitu, karena tadi menggunakan alat ini sebagainya itu bisa diatasi. Sebagai contoh yang tadi saya contohkan yang engine Boeing 747 yang dikembangkan di kantor saya dulu gitu kan, itu risetnya lama, jadi sekitar beberapa tahun ya, ada 5 tahun dari riset ini. Itu kan butuh cost yang tinggi, Toh setelah musik engine itu ada, harga tiket untuk naik Boeing 747 ataupun Boeing yang lainnya nggak mahal karena engine tersebut, karena memang itu udah masuk dalam cost production-nya mereka gitu.
satu jalur permulaan, jadi itu akan tetap lebih murah. Maka lebih hemat. Jadi misalkan ya pada saat dari sebelum menggunakan engine tersebut dari Indonesia ke Tokyo, ke Jakarta ke Tokyo butuh misalkan ya 5.000 liter gitu kan. Ternyata setelah ini jadi lebih hemat 3.000 liter kan, itu 2.000 liter itu penghematan dan itu jadi masukan buat mereka sendiri. Katanya mahal di awal, tapi sebenarnya nantinya itu bisa jadi lebih banyak penghematan yang didapatkan. Contohnya seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Alfian. Jadi kita tahu kan bahwa Indonesia ini negara agraris dan negara kepulauan, di mana kita punya banyak laut gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari 2 peserta. Yang pertama ini, apakah nanoteknologi ini sudah siap diaplikasikan di dunia pertanian di Indonesia, dan juga apakah bisa untuk mengontrol kualitas perairan di Indonesia, Pak? Ya, jadi salah satu, saya lupa juga tadi tidak masukkan dalam presentasi, ada salah satu produk yang dikembangkan oleh Indonesia bersama startupnya itu adalah nanobubble. Jadi sebuah alat yang bisa membuat ukuran dari udara itu kecil. Itu kalau kemarin di tes itu dilihat itu ukurannya antara 300 sampai 400 nanometer. Nah itu bisa dibilang nanobubble gitu ukurannya. Dan ternyata ini aplikasinya banyak. Kalau dari segi perikanan itu jadi bisa meningkatkan kandungan oksigen di dalam di tambak atau di kolam. Jadi kalau ukurannya mikro dia akan lebih cepat hilang. Jadi pada saat ukurannya nano dia bisa bertahan berapa jam lebih lama. Atau sampai saya coba di waktu itu di kolam di dekat kantor saya 5 meter persegi, 5 meter persegi, diameter 5 meter, diameternya 2 meter itu bisa tahan untuk 2 hari, gitu kan. Bandingkan dengan yang micro bubble, si bubble-nya seperti dalam air. Nah ini juga salah satu perkembangan teknologi untuk perikanan, ya pertanian juga. Kalau untuk pertanian, jadi bubble-nya itu kemudian sudah dikembangkan di negara tetangga, di Jepang ya. Jadi dia bubble-nya di aquaponik gitu. Jadi bubble yang digunakan itu nitrogen. Jadi sebagai penyuplai sumber nitrogen untuk tanaman di aquaponik. Jadi bubble yang disebutkannya dalam ukuran nano dan dimasukkan dalam air aquaponik. Jadi kita tumbuhnya luar biasa. Kemudian kayak di Indonesia sendiri tadi, jadi buat perikanan atau tambak. Dan yang terakhir kemungkinan juga ialah untuk pengawetan. Jadi selama ini nelayan itu ngambil ikan di laut, kemudian disimpan di dalam es, Dan kenyataannya setelah pulang itu tetap ikannya tidak segar walaupun di dalam es. Jadi ya entah kenapa ya, saya juga bingung. Jadi saya ini tidak bisa makan ikan di Indonesia. Jadi garis bawah di Indonesia. Nah, pada saat saya tinggal di luar negeri, di Korea atau di Jepang, saya makan ikan, bahkan mentah. Gitu. Makan mentah. Gitu. Saya makan sama teman saya sampai aneh. Gitu. Kok nggak bisa makan ikan di Indonesia, tapi di Jepang atau Korea saya bisa makan ikan? Karena ikannya tuh nggak bau anjir gitu loh di Jepang dan Korea tuh. Jadi kayak daging biasa, saya seneng gitu loh, enak gitu loh. Tapi ikan di Indonesia itu entah kenapa bau anjir gitu. Mungkin ada salah di penyimpanannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Ya mungkin saya suspek itu gara-gara itu. Jadi walaupun disimpan di dalam es, ternyata tidak segar-segar banget pas sudah sampai ke dermaganya. Makanya saya pernah penelitian dengan Perinus itu salah satu BUMN perikanan. Saya menggunakan nanobubble juga. Jadi kami membuat sebuah buat penyimpanan ikannya tersebut, es yang ada ikannya itu kita injek juga nitrogen yang dalam ukuran nano. Jadi nggak ada oksigennya, nitrogennya aja gitu. Kita full gitu. Dan ternyata itu kita lihat lebih seger. Jadi pas kita di bawah gitu, jadi ada staff yang ikut melawat itu selama berapa hari gitu ya. Kemudian pas setelah selesai melaut di darat tuh kita potong, kita uji, kita lihat yang disimpan pakai nitrogen nanobubble, yang enggak ternyata lebih seger yang pakai nitrogen nanobubble. Ini salah satu aplikasi nanoteknologi di bidang perikanan dan juga pertanian.
memang sayangnya sih emang belum memasyarakat di Indonesia gitu kan. Karena emang ya itu perlu lebih di-endorse lah gitu sama pemangku kebijakan dan juga para yang punya pengaruh ya. Saya orang Indonesia kan petaninya itu nggak semuanya, tapi kebanyakan. Karena saya dulu S1 pertanian ya, jadi tapi merupakan material gitu ya. Kebanyakan tuh petani itu agak resisten melihat atau nelayan resisten melihat teknologi yang baru. Jadi kita perlu sosialisasi lebih kepada para nelayan ataupun petani tersebut. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Alfian. Jadi ini sangat menarik sekali diskusinya ya, sampai tak terasa ini waktu kita sudah habis Pak untuk diskusi. Jadi ini masih banyak sekali pertanyaan. Alhamdulillah ini antusiasnya dari peserta. Terima kasih banyak. Untuk sebelum menutup acara pada sore hari ini, mungkin dari Pak Alfian ada closing statement gitu Pak untuk para peserta webinar kita pada sore hari ini. Ya, saya sendiri kalau disuruh mengulang, saya pengulang masa muda saya. Jadi saya pada saat kita muda seperti ini, kita masih sangat bergairah, sangat juga banyak energinya. Jadi jangan sia-siakan hal tersebut untuk benar-benar belajar hal baru. Ya, tentu juga tidak hanya belajar ya, tapi digunakan untuk yang positif semuanya. Karena beneran ke depan itu kita tidak pernah tahu keadaan seperti apa keadaan dunia. Jadi kalau kita tidak bisa kecap dengan keadaan dunia, maka kita akan tertinggal. Saya pernah punya bimbingan anak S1 dari Prancis. Jadi waktu saya bekerja di Jepang dulu, saya punya bimbingan anak S1 Prancis dan saya cukup amazing gitu ya, luar biasa kagum ya sama anak satu ini. Karena pengalamannya banyak gitu. Saya nanya, kamu dapat dari mana pengalaman seperti ini? Jadi hobinya dia, salah satu hobinya dia naik daun gitu. Jadi dia anak daun ke orang-orang Prancis ya, Eropa ya. Jadi yang nggak mau kerja Sabtu Minggu, jadi Sabtu Minggu itu dia jalan-jalan. Tapi pada saat dia hari kerja itu dia beneran bekerja dan belajar dengan tekun. Jadi pengetahuannya itu banyak dan menurut saya di luar kewajaran anak-anak S1. Dan ternyata dia memang banyak belajar, membaca dan banyak senang hal baru lah gitu. Makanya ini saatnya dan ke depan tantangan makin berat gitu ya. Dan mahasiswa ini adalah salah satu akan menjadi para pemimpin bangsa ke depan. Jadi manfaatkan waktu yang sudah diberikan ini gitu, sama Allah, sama Tuhan, supaya benar-benar semuanya digunakan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Alfian atas materinya yang sangat bermanfaat dan juga sangat menginspirasi kita semua. Untuk terakhir, izinkan saya menarik konklusi atau kesimpulan dari pertemuan kita selama 1,5 jam ini. Jadi bagaimana nanoteknologi ini bisa merubah dunia, yaitu karena nanoteknologi ini yang core-nya adalah nanomaterial ini memiliki properti yang sangat unik yang bisa direkayasa sesuai kebutuhan, sehingga ketika dia diaplikasikan ke dalam teknologi itu juga bisa menghasilkan peralatan yang lebih advance dan canggih, contohnya di peralatan elektronik, kemudian untuk pengolahan wastewater treatment, terus kemudian juga di bidang pertanian dan juga perikanan dan banyak lagi. Kemudian untuk riset nanoteknologi di luar sana memang sudah sangat berkembang dan aplikasinya pun sangat berkembang. Namun untuk di Indonesia ini masih ada challenge tersendiri bagi para researcher untuk melakukan riset di bidang nanoteknologi, apalagi untuk mengaplikasikannya, gitu. Sehingga butuh semangat yang lebih untuk menaklukkan tantangan ini. Jadi untuk adik-adik dan teman-teman semuanya di sini, kalau misalnya kita bersatu, maka kita bisa membuat Indonesia lebih maju. Jadi closing statement dari saya, if technology is engine, the nanotechnology will be the fuel for human's future. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Silahkan MC. Baik. Terima kasih kepada Bapak Alfian Novianto, PhD, selaku narasumber atas pemaparan materi yang sangat insightful dan bermanfaat. Dan juga kepada Ibu Azah Diah Pramata, selaku moderator, serta teman-teman peserta Silver Talks 2020 yang sangat antusias.
Terima kasih juga kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Sigit Tri Wicaksono, SSI, MSI, PhD, selaku Kepala Departemen Teknik Material dan Metalurgi FTIRS ITS. Atas nama seluruh panitia Silver Talks 2020, saya memohon maaf jika ada kesalahan yang telah kami perbuat sepanjang rangkaian acara webinar pada sore hari ini. Saya selaku MC juga memohon maaf jika ada salah kata. Teruntuk teman-teman peserta Silver Talks 2020, form feedback sudah dapat diakses melalui bit.ly/feedbacks-silvertalksday1 dan juga bit.ly/feedback-acara day1 yang juga tertera pada kolom chat. Selain itu, jangan lupa untuk mengikuti giveaway di mana kalian berkesempatan untuk memenangkan total hadiah OVO sebesar Rp250.000 dan merchandise Silver Parade ke-7 dengan menceritakan atau memberikan testimoni akan acara Silver Talks melalui Instastory kamu dengan tag Silver Parade dan akun kalian tidak di private. Dengan begitu, kita sudah sampai di akhir acara segmen pertama dari Silver Talks 2020, yang berjudul Drilling to the Research Trend of Nanotechnology. Saya, Oriza Emanuela, selaku MC undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Kami tunggu kehadirannya di tanggal 18 dan 20 September untuk segmen kedua dan ketiga dari Silver Talks Webinar Series 2020. Selamat sore dan have a good day. Terima kasih. Saya pamit ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Alfian. Terima kasih banyak Bu Gaza. Ya, saya izin pamit juga ya. Terima kasih banyak Pak Alfian sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga pamit ya. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu.